Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat PJ Bupati Purworejo, Bapak Agus Utomo Esos. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati Dandim 0708 Purworejo. Yang kami hormati Kapolres Purworejo. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, yang kami hormati Kepala SKPD yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Purworejo, yang kami hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, yang kami hormati saudara moderator dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenankan cara kegiatan dialog dalam rangka menyongsong pilkada damai dan demokratis menuju Purworejo adil dan makmur pada malam hari ini untuk dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai awal kegiatan pada malam hari ini, marilah kita sejenak untuk mendudukkan kepala, berdoa seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti tanpa aral suatu apapun. Untuk itu berkenan tanpa mengurangi rasa hormat, doa akan dipimpin oleh beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Syarqawi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala ma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'amah wa yukafu majidah.
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Sardari. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Abu Yusuf, Sarjana Hukum. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pasangan calon Bupati Purworejo periode 2015-2020 yang malam hari ini hadir, Bapak Agus Bastian. Apa ki Pak? Pak Agus apa ki? Bu Juli Hastuti selaku calon wakil Bupati Karang biar ketuane tadi keceletot ketua. Dan juga rawuh di sini calon Bupati Purworejo periode 2015-2020 Bapak Hamdan. Beserta wakilnya enggak ya? Oh tidak ya, ini senggel-senggelan ya Mas Gandu. Senggel-senggelan cijine wakil, cijine kon bupati tok. Oh kayak gitu ya. Bapak-bapak tokoh masyarakat, ketua LSM, ketua partai politik, dan juga hadirin sekalian, baik dari unsur mahasiswa, dari pers, dan juga sorry, ini nomor 1 ya belum tak sebut malah. Malam hari ini mestinya rawuh 3 pasang calon. Nomor 1 itu calonnya namanya Bu Nurul dan Pak Budi. Apa malam hari ini rawuh enggak? Tidak kelihatan rawuh. Jadi 1 pasang calon, 1 pun tidak rawuh malam hari ini. Kemudian nomor pasangan calon Bupati 2 adalah Pak Hamdan yang dipasangi oleh Bapak Suhar. Malam hari ini rawuh hanya Pak Hamdan. Kemudian pasangan nomor 3 Bapak Agus Bastian dengan Ibu Juli Hastuti. Malam hari ini rawuh Ibu Juli Hastuti, pasangan nomor urut 3. Semoga nanti di dalam perhelatan yang sampai 9 Desember akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pilkada nanti akan berjalan lancar tanpa aral satupun. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa malam hari ini itu kalau dilihat dari backgroundnya adalah forum komunikasi lintas antar partai politik. Dalam
dalam rangka menyongsong pilkada damai dan demokratis menuju Purworejo adil dan makmur. Tapi malam hari ini sebenarnya saya hanya undangan saja, karena saya diundang oleh Kepala Kesbang Linmas malam hari ini. Dan karena ini forum komunikasi lintas antar parpol ini di Purworejo itu muncul pasca pemilu 2004. Kalau dulu sebelum itu ada forum parpol namanya Forkop. Itu hanya mewadahi partai-partai politik yang non parlemen waktu itu. Kemudian berkembang di 2004 ini undang-undang parpol berganti, sehingga secara langsung maupun tidak langsung partai politik yang tidak mendapatkan kursi parlemen ini kurang terakomodir. Nah, sehingga waktu 2004 akhirnya juga karena forum parpol ini dianggap perlu, Kesbang Linmas memfasilitasi membentuk forum parpol waktu itu. Rapat ada berapa parpol peraih kursi waktu itu. Hadir kalau Golkar yang menghadiri Pak Ari waktu itu, PDI Pak Darnoto, kemudian P3 Pak Supri, terus kemudian saya agak-agak lupa. Difasilitasi kemudian membentuk forum parpol. Cuma tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga waktu itu. Nah, sehingga karena difasilitasi oleh Kesbang Linmas, ya sudahlah itu berdiri forum parpol, kemudian difasilitasi anggaran juga oleh APBD sepanjang 2004 sampai 2015. Makanya suatu ketika saya ditanya oleh Pak Dul, Pak Imam, forum parpol itu periodisasinya sampai kapan? Saya lain jawab panggil Mbak Sus. Wong anggaran dasare ora nono. Ya wis kowe dadi ketua, aku dadi wakil, aku dadi sekretaris, ya wis partai gede kowe dadi penasehat. Itu waktu itu aja seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian sekilas forum parpol, dan kalau memang forum parpol ini masih diperlukan, saya malam hari ini menyerahkan kembali kepada fasilitator pembentuk forum parpol, yaitu Bapak dari kantor Kesbang Linmas. Saya mohon kalau akan terbentuk besok jangan seperti kemarin. Buatkan ADART walaupun sederhana apapun. Jadi pada malam hari ini saya akan jadi lucu. Katanya saya ketua forum, tapi di malam hari ini saya diundang oleh Kepala Kesbang Linmas. Tapi di sini judulnya forum lintas parpol. Saya harus mempertanggungjawabkan anggaran fasilitas itu. Tapi saya hanya diundang malam hari ini. Apapun ini bentuk forum pada malam hari ini, penyelenggaraan pada malam ini, yang penting adalah nilai silaturahmi. Harapan kami. Nilai silaturahmi dalam menjelang menyongsong pilkada damai yang insya Allah nanti akan terselenggara 9 Desember. Saya sebagai masyarakat hanya berharap mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih akan bisa membawa perubahan Purworejo yang kemarin sejahtera, lebih sejahtera Purworejo ke depan. Ini harapannya. Kemudian di dalam penyelenggaraan harapannya juga tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, berjalan normal. Kalau untuk saat ini yang saya tinggal di kampung, malah kadang orang bingung. Ini jadi sido pilkada pora. Ini pertanyaan ini banyak terlontar seperti itu. Ini sido pilkada pora, koyo kuwe bujuni. Ini pertanyaannya masih seperti itu. Artinya masyarakat banyak yang belum tersentuh oleh kandidat-kandidat calon. Saya titip kepada para kandidat untuk lebih menyentuh, untuk lebih mensosialisasi visi misinya, sehingga ketika nanti masyarakat memahami visi misi, milih cetok. Jadi jangan sampai nak milih bakmi kok bakso kan jelas, tapi ketika milih opo, milih sopo kok
Banyak yang belum paham kan, ini kan juga eman-eman perhelatan ini. Ini yang saya pahami, di kampung ini banyak masyarakat yang belum tersentuh oleh sosialisasi baik oleh KPU maupun oleh para calon. Gitu ya Pak Gubernur ya. Inilah, ini memang adem tok, opo ayem tok. Ini kan angel juan. Adem tok. Nah, ini maka karena penanggung jawab penyelenggaraan pilkada itu adalah KPU dan sosialisasi untuk kali ini dibebankan, lebih terbebankan kepada KPU. Sehingga saya yakin ketika nanti pilkada tidak berhasil, berarti KPU Purworejo ini bekerjanya tidak maksimal menurut saya. Saya kira demikian Bapak Ibu sambutan kami. Mudah-mudahan forum silaturahmi malam hari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya secara pribadi juga nanti hanya sebagai peserta karena saya juga hanya terundang. Dan kemudian juga berkaitan dengan forum komunikasi lintas parpol, saya kembali lagi kepada Kesbanglinmas untuk menata kembali. Karena kebetulan saya juga sudah di luar parlemen, ini juga tidak pernah, partai di luar parlemen tidak pernah terfasilitasi oleh pemerintah, maka kalau menyusun untuk segera difasilitasi, ditemukan pengurus-pengurus partai politik yang ada di Parlemen Purworejo untuk segera membentuk forum komunikasi lintas parpol yang baru. Saya hanya berharap ya nanti ya aku diundang kalau nanti membentuk, karena bagaimanapun ada estafet seperti itu. Saya kira demikian, banyak kekurangan mohon maaf, dan sekali lagi selamat bersilaturahmi dan selamat berkumpul untuk memikirkan, untuk membicarakan Pilkada 2015. Mudah-mudahan seperti tema malam hari ini, Pilkada nanti akan berjalan damai, demokratis, dan kualitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Imam Abdul Yusuf Sarjana Hukum. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya adalah sambutan pengerahan dari PJ Bupati Purworejo. Pada yang terhormat Bapak Agus Utomo, Sarjana Sosial, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Teriring rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kita malam ini bisa hadir dalam rangka forum komunikasi lintas antar partai politik menyongsong pilkada damai dan demokratis menuju Purworejo adil dan makmur. Ini sebuah forum yang sangat luar biasa menurut saya. Untuk itu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan yang terhormat saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Di sana ada Bu Kapolres Rawuh, ada juga yang diwakilkan, kemudian ada dari KPU, Panwaslu. Selamat datang para pimpinan partai politik dan lebih khusus dari para calon kandidat, calon-calon pemimpin Purworejo 2015-2020, termasuk tim suksesnya juga rawuh ini. Dan yang paling utama di sana ada generasi muda penerus kita. Oleh karena forum ini sangat mulia dan mari kita selenggarakan dengan ya demokratis betul gitu, karena ini forum-forum demokrasi. Dan Bapak Ibu sekalian, kurang dari 1 bulan, 9 Desember 2015, rakyat Purworejo akan melaksanakan pesta demokrasi. Nah kadang-kadang yang namanya pesta ini diasumsikan
keliru gitu. Nek pesta itu apa ya terus makan-makan. Pesta itu apa ya terus kemudian ada money politik. Pesta itu apa kemudian harus ada serangan fajar. Saya kira kalau seperti itu nanti mesake rakyat kita. Mesake rakyat kita. Jadi pesta demokrasi adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Tadi panitia sudah berharap dari 3 pasang calon dan partainya masing-masing, monggo kita sosialisasikan Pilkada 9 Desember itu. Memang tampak kita tenang, ayem, kondusif. Mudah-mudahan sampai pemilihan, sampai penghitungan suara, sampai penetapan dan dilantiknya yang terpilih tetap ayem, tentrem, kondusif. Karena nek ayem, tentrem, kondusif ya kita bisa membangun dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tingkat kemiskinan kita di Purworejo menurut BPS masih 15% di atas rata-rata nasional. Maka itu PR utama bagi calon kandidat ketika nanti sudah terpilih, monggo bareng-bareng birokrasi kita di bawah Pak Sekda CS bersama Muspida, bersama unsur masyarakat yang lain termasuk generasi muda, mari kita sengkuyung itu. Saya masuk di sini tanggal 5 November. Jadi tadi sudah disebut nama saya Agus Utomo, ditugaskan sementara sebagai penjabat bupati untuk mengawal pilkada. Mudah-mudahan terlaksana dengan lancar tadi, sekaligus mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini konsentrasi saya lagi memperkuat birokrasi kita supaya kinerjanya semakin baik dalam pelayanan masyarakat, sehingga mudah-mudahan waktu yang pendek ini bisa memberikan kontribusi, memberikan jembatan kepada yang terpilih dan dilantik nanti, tinggal melanjutkan, meningkatkan. Tentu banyak kekurangan kawan-kawan kita. Nanti bareng-bareng, monggo nanti di dialog malam ini ya sing dingin-dingin empuk wae, sing maknyus gitu. Nah, kadang-kadang kalau yang namanya debat pasti kenceng, tapi kencengnya tetap dalam koridor demokrasi kita. Karena demokrasi kita menjunjung tinggi Pancasila. Nah, itu kan itu yang paling penting. Dan saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan 3 pasang calon ini semuanya tetap sehat, selamat, bisa menjalankan aktivitas dan semuanya menang. Oh, gitu, menang. Nah, nanti tapi harus dipilih sepasang, itulah nanti hak rakyat. Nah, yang terpilih kita dukung bareng-bareng. Setelah terpilih, yang kalah ya siap kalah, sing menang ya aja terus ngece sing kalah, nggak perlu nggih. Jadi nanti setiap kampanye nampaknya masih ada kampanye terbuka juga. Mari kita tawarkan yang terbaik untuk rakyat. Tapi saya nyuwun jangan janji. Janji ini kok ditagih ya medeni. Itu. Maka saya dalam kurun waktu yang pendek saya memasang tagline bukti dan solusi. Saya sudah buka Twitter @agusutomo_JTG. Nah, jenengan kalau mau ngakses ke sana monggo. Saya buka keran komunikasi masyarakat, keluhannya apa, langsung kita tindak lanjuti. Banyak aspirasi masyarakat dan alhamdulillah Bank Jateng kita juga sudah memberikan kontribusi. Beberapa waktu yang lalu buka cabang di Kecamatan Purwodadi dan saya minta buka di kecamatan yang lain karena ini yang akan menjadi daya ungkit UMKM kita. Jadi sekali lagi untuk mengurangi kemiskinan kita tentu harus banyak membuka lapangan kerja, UMKT kita dorong supaya rakyat kita bisa berkarya dengan baik. Jadi mekaten mbok pilih yang bisa saya sampaikan, konsentrasi kita jangan hanya di politik saja, tapi politik untuk negara, politik untuk membangun Purworejo. Saya kira setuju semua ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti sareng-sareng acara ini. Mudah-mudahan masuk dengan hati yang sejuk, keluar dengan hati yang sejuk, di tengah masyarakat juga tetap sejuk. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Agus Utomo SOS. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara inti kita pada malam hari ini, dialog kita pada malam hari ini, dialog dalam rangka menyongsong pilkada damai dan demokratis menuju Purworejo adil dan makmur. Pada malam hari ini akan dibawakan moderator kita, yaitu Bapak Dr. Teguh Yuwono M. Pol Admin, dan sekilas mungkin profil beliau. Beliau adalah dosen dan analis senior jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro Semarang, dan beliau juga pengamat politik. Untuk itu, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk moderator kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Eko, Ibu, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pimpinan daerah Kabupaten Purworejo, penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Panwas, teman-teman media, teman-teman tokoh masyarakat yang saya hormati. Malam hari ini adalah malam yang berbahagia, malam yang penuh barokah karena kita akan menjadi saksi sejarah tentang suksesi kepemimpinan di dalam sistem demokrasi yang lebih baik. Malam ini bukan forum kampanye, malam ini juga bukan forum debat kandidat, jadi ini bukan forum yang sangar-sangar. Jadi kandidat jangan terlalu risau, jangan terlalu panik, ini bukan ujian disertasi, juga bukan ujian tesis. Kalau Mas Agus dulu pernah saya uji waktu kuliah di Undip karena mengambil S2 di sana. Forum ini adalah forum dialog antara calon pemimpin dengan calon rakyat yang akan dipimpin. Hari ini adalah hak politik rakyat untuk mendengar apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin kita ketika beliau nanti terpilih. Malam ini adalah proses kita mencatat, mendengarkan dengan cermat apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan beliau tindak lanjuti ketika nanti sudah menjadi bupati dan wakil bupati yang definitif. Baik, saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin masuk lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan tata tertib dialog pada malam hari ini, agar seluruh proses bisa berjalan dengan baik, agar juga membantu Panwas tidak terlalu sulit mengawasi, karena ini proses pemilihan umum. Yang pertama, tata tertib dialog pada malam hari ini adalah bahwa hadirin wajib menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan selama dialog berlangsung. Yang kedua, dialog bertujuan untuk memperjelas dan memperdalam visi misi bupati wakil bupati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Purworejo. Yang ketiga, dialog publik terdiri atas 4 segmen. Segmen yang pertama adalah pemberian atau penyampaian visi misi program kerja. Kemudian segmen kedua adalah pendalaman visi misi oleh moderator. Kemudian segmen ketiga adalah pendalaman visi misi oleh audiens, dan segmen yang keempat adalah closing statement atau pidato penutup oleh pasangan calon. Baik, yang keempat, audiens dari kalangan tim kampanye paslon, dari kalangan partai politik, partai pengusung tidak diperkenankan untuk bertanya, guna menjaga prinsip sportivitas dan akuntabilitas. Yang kelima, moderator dan aparat keamanan serta panitia penyelenggara berwenang melakukan tindakan untuk menjaga pelaksanaan dialog agar tetap berjalan dengan nyaman dan kondusif. Saya kira itu, Ibu Bapak sekalian, tata tertibnya. Baik, kita akan masuk pada segmen pertama, yaitu segmen penyampaian visi misi oleh pasangan calon. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, pasangan nomor urut 1 adalah Hajah Nurul Tri Wahyuni SE dan Haji Budi Sunaryo AMD. Sudah datang? Belum, tadi ada SMS katanya on the way, kita tunggu. Yang kedua, pasangan calon nomor urut 2. Sebelum kedua, walaupun belum hadir pasangan calon nomor 1, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Kemudian
Pasangan calon nomor 2 adalah Insinyur Haji Hamdan Azhari dan Suhan. Saya mohon untuk berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Hamdan Azhari yang malam hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Agus Bastian, SEMM, berpasangan dengan Ibu Yuli Hastuti, SH. Kita beri tepuk tangan sambut yang meriah untuk Bu Yuli. Mau dipersilakan Ibu berdiri. Baik, terima kasih Bu Yuli Hastuti. Baik, Ibu sekalian, mari kita masuki segmen pertama, yaitu penyampaian visi misi tentang bagaimana membangun Kabupaten Purworejo ke depan lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan makmur. Karena pasangan calon nomor urut 1 belum hadir, saya akan panggil pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 5 menit, Bapak. Mulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati PJ Bupati Purworejo, Bapak Dandim Purworejo, Bapak Kapolres, Kepala Kejaksaan, Kepala MUI Kabupaten Purworejo, Bapak Panwas, dan juga yang kami hormati tokoh-tokoh agama, paslon nomor 1 dan nomor 3 yang kami hormati, para pemimpin partai politik yang kami hormati, dan juga panitia penyelenggara kegiatan forum komunikasi lintas partai politik, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat pada kita semuanya, sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka forum komunikasi lintas antar partai politik dalam rangka menyongsong pilkada damai dan demokratis menuju Purworejo adil dan makmur. Untuk akan kami sampaikan beberapa visi, penajaman visi kami di dalam membangun Purworejo ke depan. Kalau kami nanti diberikan suatu amanah dari masyarakat, dalam visi kami tertuang bahwa terwujudnya Kabupaten Purworejo yang lebih maju, lebih sejahtera, mandiri dalam kebersamaan. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan rasa aman, dan lain-lain. Kesejahteraan dari aspek ekonomi berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Di dalam konsep kami ada jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang, bahwa untuk memajukan Purworejo ke depan, bahwa kami mempunyai konsep. Satu adalah reformasi birokrasi, kedua adalah inventarisasi pemanfaatan aset daerah secara maksimal, ketiga adalah menyelesaikan tunggakan-tunggakan tugas yang masih ada baik fisik maupun administrasi, keempat adalah membangun ekonomi berbasis pertanian dengan memanfaatkan sektor unggulan lainnya. Nomor 5 adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang. 6 adalah membangun dan peningkatan infrastruktur sosial. Nomor 1 di sini adalah reformasi birokrasi. Kita bagi menjadi 3. Reformasi di bidang aparatur, reformasi di bidang kelembagaan, dan reformasi di bidang keuangan. Reformasi di bidang aparatur adalah ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan fungsi yang diembannya. B. Reformasi di bidang kelembagaan adalah
meliputi penyesuaian struktur organisasi dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan undang-undang, menertibkan atau merevisi regulasi agar lebih pro investasi serta menata ulang tata ruang wilayah yang lebih sesuai dengan kebutuhan investor dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan keserasian lingkungan. C adalah reformasi keuangan. Reformasi keuangan dilakukan dengan penajaman prioritas belanja dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan daerah, menyerahkan aset yang memungkinkan untuk dikelola oleh perusahaan daerah untuk meringankan beban pembiayaan rutin seperti gedung pertemuan, gedung olahraga, kolam renang, dan lain-lain sepanjang layak untuk dikelola secara bisnis dengan tetap memperhatikan fungsi sosial. 2. Inventarisasi dan memanfaatkan aset daerah secara maksimal karena masih banyak aset daerah yang terlantar seperti agrobisnis di Kutoarjo, heteri perikanan di Jatikontal, lahan seluas 11 hektar di desa Keburuan, dan lain-lain. Ketiga, penyelesaian tunggaan tugas yang masih ada, baik fisik maupun administrasi. Kegiatan tersebut memang bukan tanggung jawab pribadi pejabat periode berikutnya, namun merupakan tanggung jawab lembaga, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk menyelesaikan dan tidak lagi menjadi beban bagi bupati masa yang akan datang. Beberapa contoh yang dapat saya sampaikan antara lain adalah 1. Infrastruktur ekonomi seperti pembangunan pasar Baledono yang sangat penting secara ekonomis. 2 adalah produksi produk-produk hukum seperti peraturan daerah yang ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan, antara lain Perda Kawasan Bahari Terpadu, Perda PT Bahari Makmur Mandiri, ketidakjelasan kepemilikan Akademi Perawatan Purworejo yang dulu didirikan sebagai instruksi Bupati, dan lain-lain yang dalam tahun pertama harus sudah selesai atau setidaknya sudah ada keputusan tindak lanjutnya. Apakah akan diteruskan atau dilikuidasi? 4. Pembangunan ekonomi berbasis pertanian dengan memanfaatkan sektor keunggulan lainnya. Sekitar 75%, sekitar 70% penduduk Purworejo dan sekitar 3.000 keluarga terkait dengan usaha di bidang pertanian, baik sebagai pemilik usaha tani, buruh, maupun perdagangan, pengolahan hasil pertanian, sehingga pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, tanaman pangan, perkebunan rakyat, kehutanan, perikanan, peternakan akan memberikan daya ungkit yang besar terhadap perekonomian daerah. Baik, Bapak. 5. Pembangunan peningkatan infrastruktur meliputi sarana irigasi, pemanfaatan air baku secara efisien, jalan jembatan, termasuk adalah penghubung antar kecamatan, poros desa, jalan usaha tani, jalan peristiwa, infrastruktur perdagangan. Terima kasih, Bapak. 6. Baik, waktunya kurang setengah menit, Bapak. Setengah menit. 6 adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur sosial seperti sekolah, sarana olahraga, rumah sakit pada tingkat yang masih merupakan urusan daerah. Ya. Untuk memanfaatkan, Ya, silakan. terus pembangunan pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang diantaranya adalah pembangunan irigasi, akan dibangunnya suatu bendung bener
yang nantinya akan merupakan akan menguntungkan bagi masyarakat Purworejo dan yang diharapkan oleh masyarakat Purworejo untuk segera dibangun. Baik. Untuk bisa mengatasi irigasi, pariwisata maupun PLTA dan lain-lain. Ya, waktunya habis Bapak. Terima kasih, Halo. kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya dengan waktu yang sama, Ibu Bapak sekalian, kita sambut pasangan calon nomor urut 3. Silakan Ibu, waktunya 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini yang saya hormati, hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Pada kesempatan hari ini juga PLT Bupati Kabupaten Purworejo, juga penyelenggara pada Forum Komunikasi Forum Komunikasi Lintas Antar Partai Politik, dalam hal ini Kesbanglinmas. Di sini saya mau matur untuk visi dan misi untuk calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, antara lain mengusung visi terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera, berbasis pada pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berbawasan pada budaya, lingkungan ekonomi kerakyatan. Juga misi sebagai berikut, antara lain 1, mewujudkan Kabupaten Purworejo yang religius dan demokratis. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai pintu gerbang utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pada pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan. 3, mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal. 4, mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga. 5, mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan kesejahteraan kesehatan, khususnya pelayanan di kesehatan. 6, kabupaten yang memiliki aparatur pemerintah yang mampu untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, partisipatif, yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Yang terakhir, untuk misi nomor urut 3, mewujudkan desa-desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Karena kebetulan di Kabupaten Purworejo ini mungkin yang terbanyak jumlah desa dan kelurahan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya aturkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum masuk ke segmen kedua, kita beri kesempatan kepada para pasangan calon untuk beristirahat. Calon nomor 1 sudah hadir. Baik, silakan. Kalau begitu langsung akan saya beri kesempatan, yaitu pasangan Hajah Nurul Triwayuni dan Haji Budi Sunaryo AMD. Monggo Bapak, Pinara di sebelah mana? Oke, di situ. Oke, baik. Tadi mohon maaf sudah dimulai dengan pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Selanjutnya Pak Budi Sunaryo, Bapak siap untuk menyampaikan visi misinya? Oke. Ambekan dulu. Baik. Ambekan dulu. Baik, biar ambekan dulu karena baru datang. Nanti dikira rakyat memaksa calon wakil bupati, malah berbahaya, oke? Kita akan kasih musik barangkali 1 lagu saja, jangan panjang-panjang lagunya, biar dinikmati oleh Pak calon wakil untuk segera setelah itu saya beri kesempatan untuk menyampaikan visi misi. Silakan Mas.
Kami dari Aurea featuring Fikri siap menghibur Anda. Apa yang salah dengan lagu ini? Kenapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Di jalan yang setapak kecil ini, ku kau mendengar kau bernyanyi. Kau tahu rasaku juga rasamu. Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian visi misi oleh pasangan calon nomor 1, yaitu pasangan Hajah Nurul Triwayuni dan pasangan Haji Budi Sunaryo. Dipersilakan untuk menyampaikan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi Lintas Antar Partai Politik, yang kami hormati Paslon nomor 2 dan Paslon nomor 3, yang kami hormati Bapak-bapak tamu undangan, di sini hadir Bapak Sekda serta Bapak-bapak yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Perkenalkanlah, saya calon wakil bupati nomor urut 1 mendampingi Ibu Hajah Nurul Triwayuni. Terima kasih undangannya sehingga kita bisa bertatap muka dengan masing-masing paslon, dan mohon maaf apabila kehadiran kami agak terlambat karena sesuatu hal. Untuk visi misi kami,
secara singkat, yaitu terwujudnya masyarakat Purworejo yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Untuk misi ke depan, kita akan meningkatkan sistem pendidikan yang lebih baik dan peningkatan ekonomi masyarakat supaya tercipta masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera. Mungkin itu saja, Pak Moderator. Baik. Cukup, Pak Budi? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Budi Sunaryo. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan karena tadi sudah break. Kita akan masuk di segmen kedua, yaitu pendalaman visi misi oleh moderator. Tadi penyampaian materi dimulai dengan pasangan calon nomor urut 2, kemudian 3 dan 1. Saya akan kembali dengan ini, sesuai dengan urutan tadi menyampaikan, karena tadi pasangan nomor urut 1 agak terlambat. Baik, pasangan calon nomor urut 2, Pak Haji Hamdan Asari, kita akan mulai diskusi dialog dengan saya dan didengarkan oleh seluruh rakyat Kabupaten Purworejo menyangkut visi misi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Saya ingin beberapa klarifikasi atas apa yang disampaikan Bapak pasangan calon nomor 2. Tadi beliau mengatakan bahwa ke depan akan didorong pembangunan yang pro investasi, mendorong pro investasi yang berbasis kepada kepentingan rakyat, termasuk juga memperkuat manajemen aset daerah. Pertanyaannya adalah Bapak, secara teoritik investasi selalu berlawanan dengan kepentingan rakyat kecil. Investasi selalu berfokus bukan pada padat karya, tetapi selalu pada efisiensi. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin di Kabupaten Purworejo itu investasi dipadukan dengan ekonomi berbasis kerakyatan? Apalagi tadi disampaikan Pasar Baledono itu mau Anda bangun apakah berbasis investasi atau dibangun berbasis kekuatan sendiri dengan APBD? Silakan, waktunya 2 menit dari sekarang, Bapak. Terima kasih waktunya. Untuk investasi memang kita Kabupaten Purworejo perlu dengan mendatangkan investasi dengan cara kemudahan di dalam perizinan dan nantinya berbasis kepada masyarakat tadi yang saya sampaikan. Untuk pembangunan Pasar Baledono, bahwa kami sudah mempunyai konsep memang bahwa Pasar Baledono adalah merupakan sentra ekonomi kerakyatan. Baik. Perlu untuk dibangun dengan beberapa cara. Satu adalah mungkin direhab atau dibangun. Jadi di sini kami sudah mempunyai konsep bagaimana kalau memang kehendak dari masyarakat itu untuk mempercepat daripada proses untuk bisa digunakan dengan cara rehab. Bisa juga dengan cara untuk dibangun dari awal. Itu merupakan suatu konsep kami. Dananya dari mana, Bapak? Dananya sementara nanti kalau saya dipercaya oleh masyarakat bahwa dari APBD itu kami akan dari partai-partai pendukung kami untuk menganggarkan dana itu. Yang sudah kemarin bahwa sebetulnya dana pembangunan Pasar Baledono sudah dianggarkan 25 miliar, ditambah bantuan gubernur adalah 5 miliar, tapi ada beberapa hal masalah yang perlu diselesaikan. Maka dengan itu untuk ke depan bahwa kami sudah mempunyai konsep bagaimana cara membangun atau merehab Pasar Baledono yang akan datang. Berarti Bapak akan mendatangkan investor untuk membangun pasar itu atau menggunakan APBD yang tidak cukup uangnya, Bapak? Jadi tadi kami sudah utarakan bahwa sebetulnya sudah
anggarkan pada Tapi itu kurang, segitu nggak cukup. Iya, kurang. Itu nanti multi use, Pak. Multi use ada beberapa tahun kalau dibangun, tapi kalau direhab itu kan lain lagi. Gitu. Jadi Bapak tidak berpikir mendatangkan investor untuk membangun pasar itu, kemudian pedagang membayar ke investor itu? Saya kira kalau selama pemerintah daerah maupun bantuan gubernur adalah bisa memenuhi pembangunan pasar itu, saya kira tidak perlu karena akan terjadi lagi seperti kemarin. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Tapi kalau nggak ada bantuan dari gubernur atau pemerintah pusat, tetap pakai APBD. Berarti butuh 5-6 tahun untuk jadi pasar itu. Saya kira tidak perlu dengan 6 tahun. 2 tahun mungkin sudah selesai karena kami pun berbasis teknik, Pak. Kami adalah sarjana teknik sipil, jadi tahu apa yang akan dilakukan untuk pasar pembangunan Pasar Balitono. Baik. Jadi intinya investor itu nomor terakhir ya Pak di Pasar Balitono? Kita investor adalah terakhir kalau memang Pasar Balitono itu dengan dibangun tidak bisa dibiayai oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Itu adalah untuk yang terakhir. Baik. Bapak nggak takut dicap tidak pro investasi Pak karena nggak mau mengundang investor? Tadi sudah kami katakan bahwa untuk Pasar Balitono Pak, tapi untuk yang lain adalah kami sudah mengatakan bahwa di sini adalah membuat investasi untuk mendatangkan kepada investasi yang di bidang lain, bukan di Pasar Balitono Pak. Ini mohon maaf. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian jawabannya jelas bahwa pasar akan menggunakan kekuatan sendiri, APBD mungkin beberapa tahun, dan investasi itu ada untuk pasar itu alternatif terakhir. Saya kira Pak Saudara sudah bisa mencatatnya. Baik, terima kasih. Saya ingin masuk ke paslon nomor 3. Tadi Ibu mengatakan bahwa akan menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai pintu gerbang utama Jawa Tengah bagian selatan. Padahal Ibu kalau melihat potensinya, ini kok hampir tidak mungkin. Karena gerbang pintu utama selatan sekarang didominasi 2. Satu, Kabupaten Cilacap dengan kekuatan luar biasa minyaknya itu, sehingga pintu gerbang Jawa Tengah selatan itu adalah Cilacap. Kemudian gerbang Jawa di daerah Jawa bagian selatan itu adalah Yogyakarta. Jadi ibarat gajah, Purworejo itu kan timun di tengah-tengah antara Cilacap yang begitu progresnya luar biasa, kemudian Jogja yang begitu cepat. Pertanyaannya, ini apa mungkin pintu gerbang utama selatan jangan-jangan belum dibangun 5 tahun nggak tercapai, Ibu? Monggo, Ibu klarifikasi. Yang dimaksud pintu gerbang itu seperti apa? Apakah kira-kira kita bisa menandingi Cilacap dan Yogyakarta sebagai pintu yang selatan Jawa ini? Silakan. Waktunya 2 menit Ibu dari sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk tadi klarifikasi. Klarifikasi ya, silakan. Karena di sini saya selaku calon wakil bupati, saya akan mengusulkan juga memberi masukan kepada bupati seandainya besok dikasih amanah. Karena wewenang semua di bupati. Tapi saya berhak untuk memberi masukan. Antara lain, tidak lama lagi semoga di Kulon Progo yang kebetulan berdekatan dengan Kabupaten Purworejo akan dibangun Bandara Yogyakarta. Baik. Dengan itu harus dipersiapkan, paling tidak kita untuk pariwisata, untuk perekonomian harus segera disiapkan. Itu saya sudah sepakat dengan Pak Agus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi kalau begitu, karena akan ada bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, kemudian ada Cilacap juga, berarti mungkin itu bukan pintu gerbang ya Ibu, pintu gerbangnya berarti di Kulon Progo dong kalau begitu. Nah kita menjadi daerah penyangga kan, masuknya lewat Kulon Progo, Purworejo menikmati keunggulan itu, misalnya pariwisata macam-macam. Jadi kalau begitu belum bisa dong jadi pintu gerbang itu. Paling tidak efeknya kita harus siap untuk menghadapi itu.
Berarti menuju pintu gerbang saya kira. Iya. Mungkin itu Iya. lebih cocok. Iya. Jadi saya kira ini Bu. Jadi karena makanya itu saya tanya, Ibu potensinya apa yang bisa dikembangkan dengan apa? Dengan bandara geser ke situ, pariwisatanya untuk bisa mendorong pembangunan berbasis, apalagi Ibu mengatakan desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, apa mungkin juga Ibu? Bisa, Ya, silakan. karena saya sudah memahami itu untuk pariwisata. Jati Malang bisa dikembangkan, ditata lagi untuk diperbaharui, dibangun, bisa menjadi rapi dan bersih sehingga menarik untuk dikunjungi di pariwisata. Oke. Terus ada yang lain potensi yang ingin didorong sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tadi? Untuk pertanian bisa untuk ditingkatkan lagi, terkhusus pintu gerbang dari Cilacap kan pasti melalui Kabupaten Purworejo. Ya. Melalui atau singgah Ibu? Jangan cuma lewat truk. Ya lewat, tapi kebetulan dekat dengan Kulon Progo. Caranya kalau dia lewat biar bisa mampir di sini di hotel bisa 2 atau 3 kali. Di hotel di sini nggak ada yang baik itu Bu, mereka nggak mau, pasti tinggalnya di Jogja itu. Gimana caranya? Apa mau bangun hotel? Kita rencana mencari investor untuk membangun hotel-hotel di sana, juga mungkin rumah makan dan yang lain-lainnya. Pekerjaannya dari luar Purworejo dong kalau investornya hotel-hotel itu. Rakyatnya nggak menikmati. Kita mencari tenaga dari sini, rembukan dengan investor itu. Baik. Berharap investornya mau ya Ibu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1. Saya kira makin menarik Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan soal pintu gerbang, apa soal daerah penyangga, saya kira cukup menarik untuk di Kabupaten Purworejo. Baik, yang terakhir saya ingin pendalaman dengan pasangan calon nomor 1. Tadi dikatakan visinya adalah terwujudnya masyarakat Purworejo yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Kemudian di misi, program, dan sebagainya, dari A sampai E, tidak ada satupun yang pasangan calon urut nomor 1 ini menyebut mengenai infrastruktur. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa membangun Purworejo cerdas, sehat, dan sejahtera tanpa memprioritaskan infrastruktur? Silakan Pak Budi, waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya serta kejelian saudara promotor atau moderator Karni Ilyas ini. Silakan. Sebuah kemajuan atau kesuksesan seorang bupati dan wakil bupati biasanya dinilai dengan infrastruktur yang baik. Otomatis kami juga kepengen menjadi bupati yang sukses. Jadi itu otomatis menjadi prioritas utama nantinya infrastruktur. Yang kedua untuk peningkatan kecerdasan masyarakat, nanti kita akan mensejahterakan gurunya dulu. Guru kita sejahterakan, baik yang swasta ataupun yang negeri, dengan sejahtera, semangat memberikan pelajaran kepada muridnya akan semakin kuat dan semakin semangat. Gitu. Yang kedua nanti juga kita akan meningkatkan mutu pendidikan, mutu pendidikan serta guru-guru kita kursuskan, diajak studi banding ke kabupaten lain atau sekolah-sekolah lain yang mempunyai prestasi yang bagus. Itu Pak Guru. Jadi nanti kita juga akan mengajak kepada murid-murid untuk memperbanyak membaca, membaca pelajaran atau gemar membaca supaya ke depan bisa menjadi anak yang cerdas dan bisa menjadi calon pemimpin. Baik. Jadi tadi mengatakan Pak Budi bahwa pendidikan guru, keserah guru akan dinaikkan. Padahal mereka sudah tinggi sekarang Pak, dengan sertifikasi, sudah bisa pergi haji 2 kali, sudah bisa kemana-mana. Ini mau ditingkatkan lagi? Perlu, karena bensin tiap tahun naik, jadi kita naikkan. Baik.
Kalau diturunkan saya di demo nanti. Tetapi problemnya APBD yang 20% itu tidak mencukupi, Bapak. Makanya kenapa cover pendidikan itu kan tidak mencakup pendidikan swasta. MTS, macam-macam itu banyak yang protes ke pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah kalau APBD tidak mampu untuk mencukupi menaikkan kesejahteraan guru, Mas Budi mau bayar dari mana itu? Kita harus berusaha meningkatkan PAD. Banyak sumber daya alam yang belum kita kelola dengan baik. Banyak investor yang berbalik kanan di Kabupaten Purworejo karena sulitnya perizinan dan tingkat keamanan di Purworejo juga membuat para investor kabur. Gitu. PAD dari kita yang tinggi itu kan cuma pajak kendaraan bermotor, terus pajak reklame, pajak retribusi parkir. Itu sudah segitu, Pak, sudah hampir maksimal. Terus yang mau jenengan gali yang mana PAD-nya? Untuk parkir sebetulnya banyak sekali pendapatannya, tapi masuk ke salah satu seseorang ataupun para pemenang tender. Ke depan kita kelola dengan baik dengan sistem komputerisasi atau kayak di mall itu loh, satu pintu. Jadi kelihatan per hari itu dapatnya berapa itu kelihatan. Dan itu kira-kira cukup untuk membayar guru naik, SD naik? Ya itu sebagian kecil ya. Sebagian kecil. Sebagian besarnya apa? Ya kita tingkatkan PAD berbagai macam cara nantinya. Kita akan ajak SKPD untuk berpikir. Ya. SKPD berpikir, SKPD kerjasama. Yang berpikir cuma SKPD atau bupati wakil bupati? Ya kita utamanya dong. Baik. Ya, kerjasama yang baik. Investor. Baik, terima kasih Mas Budi. Rileks saja Mas, ini bukan ujian tesis atau disertasi, jadi biasa. Oke Bapak sekalian, saya kira menarik sekali ya. Ini diskusi kita dengan paslon nomor 2, paslon nomor 1 dan nomor 3. Tidak ada jawaban yang luar biasa atau tidak luar biasa. Jawaban ada di hati para pemilih nanti pada tanggal 9 Desember. Kita break sementara untuk memasuki segmen yang kedua. Di kelabu pasar Baledono jadi abu. Siapa salah aku tak tahu. Tuding sumpah serapah amarah tabu. Pasarku, oh pasarku, tangis pedagang penghuni jalan Ayani terdengar pilu. Pasarku, oh pasarku, saat pasar Baledono terbakar jelang lebaran itu. Pasarku, oh pasarku, ribuan orang berbondong saksikan pasarku yang terbakar. Pasarku, oh pasarku, mereka berebut pandang untuk lihat pasarku tak lagi kekar. Oh, oh, pasarku terbakar. Oh, mungkinkah dibakar 27 Juli kelabu
Pasar Baledono jadi abu. Siapa salah aku tak tahu, tuding sumpah serapah amarah abu. Hidangan dan makan malam yang sudah tersedia. Sekali lagi kami informasikan sambil waktu break dipersilakan untuk mengambil hidangan yang sudah kami sediakan di meja. Terima kasih. Berbondong dan pasarku yang terbakar, pasarku, oh pasarku. Mereka berebut pandang ku melihat pasarku tak lagi bekar. Oh, oh, pasarku terbakar. Oh, yeay. Mungkin gak dibakar 27 Juli kelabu, Pasar Baledono jadi abu. Siapa salah aku tak tahu, tuding sumpah serapah amarah tabu. Semua bungkam, semua bisu, siapa peduli dagangan tak laku. Kami muak dan janji palsu, sama omong kosong sih bukan. 27 Juli kelabu, Pasar Baledono jadi abu. Siapa salah aku tak tahu, tuding sumpah serapah amarah tabu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk band kita.